Halo Fellow Potatoes. Halo. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Pasti kalian udah nggak asing juga dengan Bapak pejuang Nintendo. Halo. Nama asli lu siapa, Fer? Fer. Ferry. Ferry Iya. pejuang Nintendo. Dan ini kayaknya pertama kali kita collab yang benar-benar full dalam Iya. satu video ya. Betul. Dan bukan Pokemon, malah Bottleman. Bottleman. Sesuatu yang sangat random sekali. Jadi ini kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol gara-gara si Ferry itu awalnya main keracunan Bottleman yang pertama ya. Betul. Sempat keracunan Bottleman pertama, Betul. habis itu somehow kita ngobrol-ngobrol, terbentuklah ide untuk bikin custom table ini. Fer, lu backgroundnya apa, Fer? Gue backgroundnya kebetulan di desain interior. Jadi sedikit paham bikin 3D yang produk kayak gini masih bisa lah. Jadi mungkin basicnya dari sana. Ya jadinya kayak gimana kalau kita bikin sendiri gitu kan, Iya. custom table ini. Karena Betul. kalau kita pakai yang bawaan dari Takaratomi sendiri, itu kan alasnya karton tuh. Terus mereka kan waktu masukin ke box tuh dilipat-lipat, jadi kayak Iya. ada Krisnya ya. ada krisnya. Jadi ya. kalau kita nembak pakai alasnya itu kadang luruhnya mental, Iya, karena kan iya, si tutup botol enteng banget kan. Nggak rata jadinya. Nggak rata. Krisnya. Nah, jadi bisa discuss, terwujudlah seperti ini. Meskipun most of the design itu dari si Ferry. Nah, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal proses terbentuknya meja custom Bottleman ini sama Ferry pejuang Nintendo. Sebelum kita mulai videonya, like, subscribe, nyalakan loncengnya ya, dan check out juga sosial media Ferry di pejuang Nintendo. Instagram sama TikToknya sangat seru, teman-teman. Kalian bakal lihat banyak reels-reels Iya. yang sangat mengguncang jiwa anak 90-an. TikTok sudah tidak update. Instagram saja. Instagram. Iya. Itu mengguncang jiwa anak-anak 90-an, teman-teman. Meskipun aku masih 13 tahun. Oke, sekarang kita mungkin ngomongin dari mejanya dulu kali ya, Fer, Iya, ya. betul. Ini lu proses dari awal sampai terbentuknya meja ini gimana sih, dari mulai desainingnya sampai Oke. ininya? Awalnya waktu itu kan kita kontak terus basicnya gue tanya warna dulu ke si Har. Har bilang bikin official aja, berarti base-nya biru, terus untuk stadiumnya kelilingnya pakai warna hijau. Ya, Itu dulu, terus kalau untuk ukuran kita ikut yang officialnya ya. iya samain sama persis. Panjangnya 120 cm, lebarnya itu 40 cm. Hmm. Nah, kita Itu dalamnya doang sih. dalamnya, clearance dalamnya betul. Terus untuk ini, untuk garis-garisnya, jarak-jaraknya, untuk penempatan botolnya semua ini kebetulan waktu itu aku scan sih dari yang officialnya, ngikutin. iya. Oh, sempat ini ya, infonya malah dari lu ya. Lu Iya. ukur yang dari official pakai penggaris Iya, ya. kita Betul, bukan scan. Itu kayaknya masih ada fotonya deh. Ntar Iya, kita iya. masukin fotonya ke situ. Ngikutin itu sentiannya, jadi ya. Terus kalau untuk yang logo ini sih aku nyari di Google sih, nyari Google untuk logo official Bottleman, ditaruh di sini supaya kelihatan lebih official aja sih. Padahal mah ya customer kita aja. Customer Betul, kita. betul. Nah, ini juga apa, desain bulat-bulatnya kayak agak beda dari yang official Betul, ya. betul, Ini betul. lu dari mana gitu inspirasi pakai yang begini? Ini sebenarnya nyarinya pertamanya pengen biar nggak, kalau yang official kayaknya cuma bulat biasa ya. Bulat biasa ya. Gue cari di Google sih. Jujur ya, ini cari di Google. Waktu itu Google ada sangat yang membantu kehidupan sangat kita. membantu ya. Cari ada yang bentuknya kayak api-api, ada yang Hmm. motifnya listrik. Terus gue cari yang kayaknya lebih modern supaya ngikutin dari konsepnya. Ya udah, tinggal diedit sedikit sih warnanya sih itu. Kelihatan banget orang desainnya ya. Ya, Kelihatan sekali. Kalau font ya ngikutin dari konsepnya lah ya, kayaknya lebih futuristik. Hmm. Jadi untuk teman-teman nanti kalau emang pengen bikin sendiri untuk desain ini sangat terbuka banget sih. Warna base-nya nggak harus biru. Ya. Mau ada logo kalian, foto kalian, atau fontnya diatur sendiri, ada nama kalian, ya bisa banget sih. Ya, misalnya kayak di ujung targetnya itu muka mantan 1, 2, 3, 4 gitu. Bisa banget. Lebih seru sih kayaknya. Bakal lebih tepat deh kayaknya tembakannya. Terus gimana nih, apa lagi nih, Fer? Terus bahan kali ya. Bahan ya. Bahan sih waktu itu sama kan kita diskusi, tadinya mau pakai akrilik, cuman akrilik kayaknya agak terlalu mahal ya. Ya, kalau full awalnya kita akrilik. sempat pikir pengen full akrilik. Ya, terus untuk kekuatannya juga kayaknya waktu itu aku bilang ke Har, kemungkinan sih paling dekatin atau paling oke kita pakai multiplex plywood. Multiplex plywood. Iya, ya Secara kalau orang cost tahu juga ya. secara cost, terus untuk finishingnya Hmm. kita untuk prototype ini kita masih pakai taco sheet. Itu dia lebih tipis dari HPL sih. Jadi untuk anak-anak yang furniture mungkin lebih tahu lah ya, lebih Iya. paham ya. Ini cakep sih. Kalian kalau lihat ini ada teksturnya kayak kartu SR, teman-teman. Kalau mau lebih rapi lagi sebenarnya bisa sih. Hmm. Ya dicat duko gitu ya. Oh, disemprot. iya. Cuman emang untuk waktu sama biaya memang lebih tinggi sih.
Iya, kita soalnya ngejar ini juga biaya sih ya. Iya, ngejar biaya. Terus kita emang prototype, jadi kita pengen coba dulu nanti pas dipakai atau enggak, Iya. ekonominya segala macam. Jadi untuk handle-nya mungkin ya finishing masih bisa lebih dikembangin lagi gitu. Dikembangin. Betul. Ini juga kalau kalian bisa lihat nih mantul ya di kamera ya. Ini di atasnya ada lapisan akrilik lagi ya ini saya lihat. Ya betul, ada akrilik ini pakai yang 2 mili yang tipis saja. Gunanya itu untuk jadi si gambar ini base-nya ini kan kita print biasa. Kalau kita cuma tempel tanpa dikasih akrilik ini, takutnya pas nanti kita main beberapa kali gambarnya lecet atau sobek. Oh, benar. Kayaknya lebih nggak awet gitu. Iya. Dan takutnya gelombang. Iya. Nah, akrilik kan sifatnya dia flat. Ya, sekalian Iya. ngeratain arena Betul. ya berarti ya. Heeh. Menyelesaikan masalah yang tadi si official punya yang apa? Iya, yang gelembung-gelembung ya, itu. iya. Terus kita tinggal taruh aja sih, jadi ini nggak fix, jadi nanti kita mau keluarin gambarnya juga masih bisa gitu. Bisa. Bisa, Coba. boleh dicoba aja, tinggal diketok-ketok aja di belakang. Coba ya. Kita gimana? Miringin gini. Iya, ketok-ketok aja. Nah, Oh, iya. ini kita keluarin aja kali ya. Oh. Ini tinggal print aja. Terus tinggal ganti aja kalau mau ganti desainnya ya. Betul, betul. Jadi kalau bosen, tinggal kita ganti gambarnya. Praktikal sekali. Di bawahnya kalau kalian penasaran juga Ini full taco sama-sama juga. di taco sheet full juga di bawah. Iya, supaya Lihat lebih ya. flat sih. Iya, yang efek juga kayak gitu-gitu ya. Iya. Wah, itu tuh yang gua nggak ngerti tuh. Itulah pentingnya kalian sekolah dan kuliah yang benar, teman-teman. Ilmu tuh sangat penting ya. Dan Karena- Google ya. Iya, dan Penting. Google. Google juga penting sih. Betul. Kalian pasti akan ketemu hal-hal yang kalian tidak bisa dan butuh bantuan orang lain seperti ini misalnya ya. Betul, betul. Terus kita sekarang ngomongin apa lagi nih, Fan? Mungkin Ini ya, pinggir-pinggirnya ya. Kenapa dia Benar. bentuknya ada celah-celah agak begini. trapesium? Oh, kalau untuk celah nih nanti kita bakal naruh akrilik lagi. Oh, yes. Coba kita taruh dulu deh. Gunanya sih udah pasti untuk pembatas ya. Ya, cap tidak kemana-mana. Betul. Nanti kita coba apakah berhasil, Iya. capnya nggak terbang gitu. Terus sebenarnya gue bisa aja sih bikin ini full hijau semua gitu pakai Oh, kayu sama hijau. ininya juga ya? Cuman kayaknya kurang menarik. Ya, Jadi benar. supaya buat yang nonton juga misalkan duduk di sampingnya nanti bisa lebih kelihatan kali ya. Ya benar. Sama kalau gue mikirnya kan ini pasti akan kepake buat gue konten ya. Ya. Kalau ininya berwarna, kayaknya kalau ngambil dari angle Angle ya. samping Ya. atau gimana kurang kelihatan. Jadi bening is the way sih. Betul, betul. Lu juga suka yang bening-bening kan, Seth? Oh, suka banget. Iya. Jadi kayak apa kalau mainan ada clear parts tuh memang paling oke. Lebih mahal biasanya. Iya. Terus Saya pintar ya. betul, betul. Terus ini juga memungkinkan kita untuk kedepannya, misalkan ini Hyper Potatoes mau bikin logo di sini, Oh iya. yang transparan juga bisa jadi buat kayak yang kayak Ada sponsoran lah ya, gitu lah, apa, betul. sponsor motor racing gitu ya. keren Betul, juga ya. betul, betul. Benar-benar. Itu lebih terbuka aja untuk customize sih. Iya, karena Bottleman sudah bisa customize, masa arenanya belum bisa customize. Betul, betul, betul. Gila, itu sampai dibikin sampai segitunya loh. Kalau yang di bawah yang kecil ini sebenarnya bisa dua sih Han. Kalau emang kita mainnya berdiri, mungkin kita pasang akriliknya ya. Oh iya, ini juga ada celah bisa kena akrilik juga di sini tapi ya. kalau nanti duduk, mungkin supaya tangannya nggak kena akrilik ini, Oh. jadi dia bisa lewat dari sini gitu kali. Iya. Nanti kita Oh, coba dari aja sini yang ya. mana paling efektif ya. Benar. Karena kalau sambil duduk kayaknya ngeri-ngeri sedap juga kalau langsung ke muka gitu. Buka, ya. betul, betul, betul. Nanti kita akan coba main pastinya teman-teman di sini. Terus untuk ini lebarnya tadi kenapa? Trapesium. Oh, tadinya pas kalau kalian cek dari story-nya Har atau dicek di Instagram aku gitu, kan ada nih 3D yang bentuknya siku sih, supaya nggak boring aja sih. Oh, ini cuman lagi ya, anak desain, teman-teman. Dimiringin sedikit gitu. Bayangkan kalau misalnya ini cuma kotak doang kan kayaknya boring sih. Boring, benar-benar. Kayak ini jadi lebih ada aksennya lebih Iya, enak lebih futuristik dilihat aja lah ya. Benar. Kalau secara fungsi sih nggak ada sih, cuman ya permainan Estetik. desain estetik aja betul. Iya. Wah, akhirnya teman-teman, salah satu keinginan terbesar untuk main Bottleman pakai arena yang mantap ya, akhirnya berhasil diwujudkan oleh Bapak pejuang Nintendo. Ya di sini video Bottleman tidak disponsori Nintendo, tapi dikerjakan oleh pejuangnya Nintendo, teman-teman. Gila, luar biasa sekali sih ini. Nih, kita langsung coba main aja kali ya. Boleh, boleh. Oke, sekarang kita udah mau coba mejanya, teman-teman. Ini sangat gue deg-degan sih. Dekat. Akhirnya Antusias ya. dia sangat excited gue buat nyoba mejanya. Ini kita lagi coba akriliknya ini masang tembok kiri kanan sama yang di ujung sana ya, karena kita kan mainnya game yang single player dulu. Ya. Kita coba bowling dulu kali ya, sebelum nanti kita beradu sama Ferry, meskipun gue udah tahu siapa yang menang. Jadi kita coba main yang single player game dulu. Kita merasakan bagaimana kenikmatan bersama meja ini dulu ya. Kita di sini ada coba pakai 3 Bottleman. Bowling harus power type ya.
Ini dari 3 ini lu mau yang mana kan? Yang ini dong, yang paling ganteng. Paling ganteng Ya, gua ambil dulu supaya lu nggak pakai. Oke, dia namanya Tan Satan. Ya, seperti gua ya orang. Seperti apa tuh? Kelakuan gua. Itu gua coba Polamaru ya. Oke. Kita langsung beradu nih kan? Boleh. Boleh. Rulesnya gimana? Kita harus robohin sebanyak-banyaknya Oke. bowling target yang ada di sana, tapi Oke. kita batasin bottle cap-nya. Oke. Nah, berapa ya? 5 kali ya, kita pakai 5 Oke, botol cap. boleh. Lebih banyak siapa yang lebih banyak roboh ya. Ya. Jangan pakai yang aneh-aneh. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Ada yang metal sama yang speed. Oke. Kita pakai cap biasa Cap standar. aja. Cap standar kita pakai 5. Oke. Gue pakai 5, lu pakai 5. Sekarang kita sambil merasakan mejanya teman-teman ya. Berarti total dihitungin total jatuhnya ya dari 5 cap ini. Oke. 5 cap. Boleh. Oke, gue duluan ya. Gue pakai Polamaru Ya, DJ. pemenang selalu di akhir sih emang. Oke. Iya, Silakan. silakan. Ready cap, go battle, go. Masukin. Langsung power shot. Aduh, Yes, cuma cuma satu. satu. Ini udah Power pasti shot menang apa? gua lah. Aduh. Yes. Nah, pertanyaannya emang lu nembak kena fair? Oh, pasti. Kok makin banyak deh ya. Baru 3. 3 peluru 3 botol sih cukup ya. Aduh. 4. Ini yang di sini kehalang banget nih. Peluru terakhir ya. Wih! Ah! Cuman 1, 2, 3, 4. 4 dari 5 peluru ya. Ah, Udah cukup ya. ketahuan nih, udah ketahuan. Ketahuan. Sekarang silakan fair, gantian fair. Oke. 5 peluru juga. Langsung nih. Langsung, ready cap, go battle, go! Go. Wah, 1. Nih, gue kasih contoh nih. Wah, itu ya contohnya fair. Gini contohnya nih. Wow. Enggak, itu emang sengaja dibuka. Oh, Jalurnya buat iya. botol di belakang tuh ada 3 tuh ya. 1, 2, 3. Sengaja. Oh, gila. Enggak juga. Guys. 1, Ah, dong gua. 2, Gua cuma 3. Tapi kita kalau ngomongin mejanya ya, Fer ya, Iya. dari reviewnya, dari Oke. gua ngerasa pakai si Polamaru sih nggak ada masalah sama sekali. Memang ini berasa sedikit keset sih, Lili. Betul. Berasa agak keset kayak ininya agak susah jatuh. Oke. Itu ya. Tapi kayak Beda ya? agak beda. Nah, tapi ini jadi challenge buat kita. Jadinya kita nembaknya mesti agak atas. Agak tinggi ya? Agak tinggi. Betul. Jadi nembaknya di sini nih. Jadi berasa kayak kurang geser gitu ya? Iya, Oh, jadi iya sih. Tapi ya itu jadi another challenge juga Betul. sih. Jadi Buat- notes lah ya buat Jadi kita. notes buat kita. Buat gue juga ini lebih seru sih, lebih menantang ya. So far sih enak sih. Gue belum ngerasakan ada masalah-masalah lain, jadi kita langsung masuk game kedua kan. Oke, boleh. Kita masuk game kedua. Oke, sekarang kita mau ngetes game kedua. Kali ini kita mainnya bottle snipe. Jadi di situ kan botolnya beda-beda tuh warnanya kan. Oke. Targetnya. Oke. Kita dengan 4 peluru harus jatuhin yang warna biru aja. Warna biru ya? Warna biru Oke. aja. Nah, di game kayak gini enakan pakai control type sebenarnya. Jadi kita akan pakai Crab Roller, si Acerola, apa sih namanya, Earth Roller EX. Ya, karena dia bisa geser kiri kanan seperti kepiting. Oke. Tapi Oke. tetap power type. Laki banget ya. Laki banget, full power. Full power. Power adalah akurasi. Kayaknya dari tadi gue kalah karena omongan gue sendiri sih, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan langsung aja mulai ya. Gue duluan ya. Oke. Kita coba kekuatan kepiting teman-teman. Jadi cap, full battle, go. Apakah tembakan pertama langsung kena? Semoga ya, harusnya ya. Kita lihat. Oke, Kayaknya jam terbang berpengaruh kayaknya ya. gue kan tiap malam latihan Pak ya. Oke. Oh ini hasil latihannya ya? Iya. Oke, udah miss. Tiap hari latihan, tiap malam. Oke, iya. Woi, Iya, apa tuh? hasil latihan. Ini kita jatuhnya itu aja sih lebih gampang lah ya. Dua. Wah, satu Sepertinya gue akan menang kali ini. hasil latihan. Sepertinya gue akan menang kali ini. Oke. Kalau Maru BTW ada karetnya belok, dia pada belok, jadi lu mesti Ya, ini gue tepat nih. Aiming. Power adalah akurasi, ingat ya teman-teman. ya betul. Oke, ready cap, battle. Go. Go. Wah, Ya, tepat sekali. Kayak merah. jangan diambil lagi Pak. Oh iya, sorry. Nah, Nah, itu emang sengaja dibuka supaya yang tengah dua itu yang biru lebih gampang buat dibidik. oh, at least karena lu cuma perlu 2 udah bisa menang dari 2 ya. Betul. Tuh. Oh, Oke, gila. salah lagi Ini ya. akurasinya sangat spesifik teman-teman. Emang sengaja dibuka, gue cuma perlu 2 kan? Iya. Sisa 2 peluru, udah pasti tepat ini. Udah pasti. Satu. Oke.
ini nih. Ini di sudut lebih gampang harusnya. Wah, disuruh nembak yang biru, dia nembak 3 yang pink, teman-teman. Jadi seri. Berarti sorry. Apa sih? Kayaknya gara-gara omongan gue semua. Kita retake aja ya teman-teman ya. Kita masa cuma jatuh 1 sih, Fer? Lagi lah ya, sekali lagi lah ya. Tapi kita harus fair, karena seri ya udah kita ulang aja. Benar, Betul kita kan? ulang aja. Iya, Enggak, bukan tadi- karena kita malu kita nggak bisa main. Memang kita mau ulang aja karena masih seri nih. Kita harus mencari. Emang tadi di ya. awal briefingnya si Fair bikin videonya lucu katanya. Jadi nggak sengaja dibikin lucu ya. Jadi kita memang Betul, harus mencari betul. pemenang ya. Betul. Oke, kita ulang lagi. Oke, ulang lagi. Round 2. Gue yang duluan kali ini. Boleh. Oke. Udah ya. Jangan Fer. Ready cap. Ball battle. Well, go. Biru. Wah. Nah, ini kalau udah serius nih. Kayak gini mainnya. Tuh. Ntar, 2. Peluru ketiga. Oke, Wah. salah. Peluru keempat. Oke, ini ya. Berarti 3 botol harusnya. Wah. 3 biru, 2 merah ya. Oke. Oke. Gantian. Oke. Gimana? 3 biru 1 merah ya. Berarti Pressure. kita harus jatuhinnya at least 2 biru nggak ada merah ya. Jadi Oke, cap ball iya. battle go. Oke, awal yang baik. Itu ada ininya tapi ada yang jaga di belakang susah. Wah, Oke, sepertinya tertekan tuan rumah. tekan sekali saya. Ya, 2 biru, 2 merah. Cap terakhir. Wah, 3 biru 2 seri lagi, Fer. Sama lagi. Wah, seri lagi. Nggak boleh kalah kita tuan rumah, teman-teman. Malu kalau kalah ya. Oke, Seri oke, lagi. oke, Match oke, ketiga, oke. match Match ketiga. ketiga, match Penentuan ketiga. ya, Fer, ya, match point ya. Oke. Berarti gantian gua lagi sekarang. Oke, betul. Silakan. Ready cap, ball battle, go. Oke. Tembakan pertama. Aduh. Ya, bagus saya. Gitu, Fer. Wah. Wah, bagus, tepat Keren sekali. sekali di ya, lewat tengah-tengah. celahnya ya. Betul, emang sengaja ya Har ya. Iya, control type. Harus showcase control type. Kayaknya gampang nih gua kali ini. Oke, 1 merah, 1 biru. Masih 0 ya. Poinnya jatuhnya 0 ya. Iya, betul. Enggak, kita harus pede dengan skill kita, teman-teman. Ah, Jatuh lah ya. jatuh lah. Jatuh lah ya. Oke. Dua biru, 1 merah. Oke, 2 oke, biru, oke. 1 merah, berarti 1 ya poinnya ya. Iya. Silakan. Gua akan tetap pakai power is akurasi. Oke. Wah. Akurasi. Power adalah akurasi. Cap kedua. Wah. Oke. Udah sama skornya. Ya, tinggal 1 biru aja kan gua. Tinggal 1 biru aja, tapi nggak boleh jatuh merah. Ais. Masih ada 1 lagi. Sakit. Masa seri lagi kan? Bisa nih. Hey. Weh, Ya, akhirnya kalah teman-teman. Kalah dong gua. Iya kan 2 biru 2 merah. Weh, masih kita yang menang teman-teman. Pesannya adalah jangan sombong ya adik-adik ya. Tuh, sama 1 lagi. Akurasi adalah akurasi, power adalah power. Power adalah akurasi. Oke teman-teman, langit sudah semakin gelap menandakan pertandingan yang semakin panas. Jadi kita sekarang akan main yang namanya target shooting. Ini salah satu permainannya buat pemain yang paling klasik. Kita jatuh-jatuhin target duluan ya, siapa yang lebih cepat jatuhin targetnya. Oke. Jadi, kalau buat game yang cepat-cepat, pastinya kita milih speed type dan di sini aku bakal pakai Ayawashi DS. Kalau lu pakai apa, Fer? Power adalah akurasi. Oke, tan-satan. Tansatan. Let's go. Oke. Kita langsung aja ya, Fer ya. Oke. Ready cap, ball battle, Go. go! Wah, itu ya, power adalah akurasi katanya. Langit semakin gelap. Semakin Oke. panas. Salah. Cuma ambil botolnya sih, Bos. Aduh, ambil botol. Panik. Aduh, hampir. Aduh, Satu lagi. Eits. nggak bisa, Fer. Tidak bisa. Aduh, ada itu. Latihan itu penting ya teman-teman ya. Bener. Latihan penting. Latihan penting. Kita Oke. second game. Oke, kita mulai. Round kedua. Round kedua. Ready cap, ball battle, Go. go! Eits. Aduh, deh, ini. Eits. Woi, langsung jatuh 2 tapi. Eits. Satu lagi. Oke. Mulai. Tansatan sampai patah nih. Sampai saya lepas, kepalanya lepas. Tapi menang. Tapi menang. Iya. Oke. Kita Satu sama ya. satu sama, game ketiga berarti. Round 3. Oke. Ready cap, ball battle, Go. Wah, dia langsung dong menyerang dengan cepat teman-teman. Ayo, ponakan gua nonton. Oh iya penting tuh. Jadi nonton sama Jangan Cio. malu-maluin.
Dia nggak jatuh lagi, cuma geser loh. Oke, aduh, masih ada sisa satu. Itu di sudut dia, susah banget di sudut. Oke. Ini susah banget sih. Iya, susah banget di ujungnya. Ya, berarti itu salah satu evaluasi juga ya. Iya. Tapi enggak juga sih, memang dari dulu yang dulu juga gitu. Kalau Tetap ada pagar belakang ya. Iya. Oke. Oke, berarti 2-0. Oke, saya menerima kekalahan. Oke, sekarang kita akan main salah satu game yang lagi sesuai masanya, Fer. World Cup. World Cup, yaitu Jadinya. push bottle. Kita Oke. dorong-dorongan botol yang di sini sudah ditambahin pemberat di bawahnya. Siapa yang berhasil melalui goal line duluan, dia yang bakal menang. Oke. Dan di sini aku ganti botol man lagi ya, kita pakai. Aku udah keisi satu, nggak boleh curang. Wah, curang deh, curang. Cigok Pepion DX, kepiting ya. Kok kepiting sih? Kalajengking. Lu Banteng biru. banteng di Negaranya Prancis nih, Mbappe. Mbappe ya. Oke, power type lagi ya. Power type lagi. Everything masih power type. Power. Oke, jadi kita langsung aja teman-teman. Ready cap, ball battle, Go. Buat apa kalau tidak kena? Ole. Oke, mulai jatuh teman-teman. Hampir. Hei, lewat. Kenapa gue masukin dia keluar ke sini? 1-0. 1-0. Oke, kita akan masuk round kedua. Ready cap, ball battle, Go. Power adalah akurasi. Wah, terbang. buka jalan. Oke. Nggak boleh. Jadi fan. Tidak akan fair. Tidak akan. Kok banyak banget tutup botol depan gue ya? Ini nggak boleh. Pergi. Waduh. Tanggung. Kita akan jauhin lagi. Oke, fokus, santai. Aduh. Weh, gue udah tutup botolnya. Mati tutup botol gitu. Tutup botol yang setengahnya dari mana? Ini ngos-ngosan sumpah. Aduh, lepas. Tembak itu nyampe, jangan tembak botolnya nyampe. Iya ini Pak. Udah nembak ke tangan lu deh kayaknya dari tadi. Iya, weh. Aduh gelis. Dia mau geser, dia nggak mau geser. Kita mulai membalikkan kanan saudara-saudari. Enggak. Mamam. Mamam. Gue salah pilih banteng deh ini. Ada lepas lagi. Tangan gue udah mulai berototnya. Mulai nih ya. Udah, masuk deh. Oke, langit sudah sangat gelap teman-teman. Di sini akhirnya kita sudah mencoba ini ya meja Bottleman custom dari penjual Nintendo. Ini overall sih sangat seru sih menurut gua ya, buat gua yang selama ini udah bikin konten Bottleman. Dari gua nyoba pakai arena official, gua nyoba nggak pakai arena, cuma dikasih tembok akrilik, sampai coba ini. Menurut gua paling enak buat gua main dan gua konten ini. Karena memang secara estetik juga, of course menang banget ini ya. Secara estetik juga keren abis. Terus juga buat main tuh enak gitu, kayak nggak ada loncatan-loncatan yang aneh-aneh kayak di arena yang official. Terus secara desain ya tadi udah keren banget ya, sama ini menurut gua sangat membantu. Sangat berguna ya ini ya. Sangat berguna. Dari tadi kita lihat dari semua kali kita main yang pelurunya mencelat keluar tuh cuma waktu main pakai si ini banteng siapa? Udah vertikal ya. Brave ya, karena dia vertikal jadi dia ya terbang gitu kan kalau habis kayak roda ya. Kayak roda. Nah selain itu nggak ada yang mental-mental keluar, and everything feels nice sih. Mungkin sedikit yang rada PR ya paling tadi ininya agak kesetnya itu. Iya, karena kita pakai akrilik. Ternyata pas kita coba yang bikin keset tuh malah ini ya. Iya, botol targetnya. Botol targetnya ya. Susah. Kalau dari si ininya sih nggak terlalu masalah ya. Kayak ya mulus-mulus aja gitu. Iya.
sama ini ada sedikit bekas dari rodanya si Tansatan waktu di boost shot. Tapi ini kayaknya bisa dibersihin. Bisa deh, bisa pakai alkohol harusnya bisa. Alkohol tinggal di lap aja. basah gitu kan ya? Bisa. Alkohol. Itu nggak masalah lah. Itu minor issue. Mungkin apa ya, ini kalau kira-kira kalau mau dikembangin lu ada ide-ide apa gitu? Next sih mungkin kita bakal coba knockdown, jadi bisa dicoba pasang. Kalau ini kan solid ya. Oh ya, ini solid Lumayan dan berat lumayan gitu. berat. Kayaknya Ini kalau mau kira-kira dibawa- berapa kilo? 3 kiloan lebih ya? 5 kayaknya. 5 ya kurang 5 lebih. kiloan kayaknya. Kemungkinan sih dibikin knockdown semua. Terus mungkin ini kan agak tebal ya. Iya, Mungkin masih bisa ditipisin lagi sedikit. temboknya ya. Iya. Karena Antara knockdown atau dibikin lipat sih Han. Oh ya. Ya, dibikin lipat gitu. Lipat juga bisa sih, meskipun nanti jadi PR buat ininya gimana supaya nggak Betul. mengulang kesalahan si official gitu kan. Betul. Tapi iya sih itu menarik. Sama tadi yang gua ngerasa agak ini Ini ya sudut ya. sudut. Masih Ininya agak rada tajam sama kurang lebar kali sih Arenanya. arenanya. Nah ini kan karena kita memang ngikutin ukurannya si official ya. arena. Official arena tadi lebar 40 ya? Kalau nggak salah. 40. 40 ya. Ini kayaknya rada sempit sih, apalagi sekarang mereka kayak sejak di X keluarin beberapa game-game yang butuh arena yang lebih Lebih lebar lebar. gitu. Jadi mungkin kita kalaupun mau iniin mungkin bisa dilebarin lagi Bisa banget. jadi 60 kali ya. Bisa. 60 atau 70 gitu. Ya lebih oke sih. Secara panjang sih 120 udah fine ya. fine banget ini. Ya. Enak banget. Ya, jadi itu sekian dulu untuk review meja Bottleman Custom kali ini. Thank you so much Ferry penjual Nintendo yang udah Sama-sama. custom ini dari awal teman-teman, dari designing 3D-nya. Gue inget banget lu kirim ke gue 3D-nya Iya, subuh-subuh. ada upload di Instagram juga Ada waktu upload di itu. Instagram, lu WA ke gue subuh-subuh. Wah gila, Iya, gue betul pasti banget. langsung excited sekali teman-teman. Tapi akhirnya setelah menunggu proses pengerjaan dan juga udah jadi lumayan lama ini ya sebenarnya ya. Udah Kebetulan minggu lalu saya sakit jadinya kita Iya. makanya tunda Terus minggu. kayaknya dari sebelum lu sakit itu juga udah jadi kan? Udah jadi, Cuma udah memang jadi. kita sama-sama belum ada waktu buat ketemuan, buat bikin videonya, dan akhirnya baru hari ini terwujud teman-teman. Ya. Gila, gua excited sekali sih. Habis ini konten Bottleman kita bakal lebih seru dan lebih estetik dengan meja dari Ferry ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat. Thank you banget Fer. Sama-sama. Thank you juga udah hadir di sini. Jadi make sure kalian yang mau bikin mock up kayak gini-gini bisa ya, nggak cuma meja kan? Bisa. Bisa pacar anime gitu bisa. Enggak kayaknya sih. Kayaknya Bopet yang mau tuh begitu. Bopet ya, Denny, Denny, Bopet. ya. Boboy udah ada istri sih. Ya, gue udah istri. Ya, Nah, itu Bopet yang aja lah. dua yang lain. Kasian. Jadi kalian bisa langsung aja kontak ke IG-nya Pejuang Nintendo, nggak apa-apa ya? Boleh Aman DM ya? aja buat nanya-nanya boleh. IG Pejuang Nintendo. Atau ada yang bapaknya tukang kayu, nanti saya tinggal kasih filenya aja. Terus mereka bikin sendiri. Bikin ya? sendiri. Bisa juga. Aman. Pokoknya langsung kontak aja ke Ferry Pejuang Nintendo. Oke? Oke. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video-video baru. Thank you semuanya. Hyper Potatoes signing out. Bye. Bye.